warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Welcome to my podcast bersama saya Dina Purwasi yang akan menemani waktu luang teman-teman semua dalam 10 menit ke depan. Seperti yang kita ketahui, menjadi seorang mahasiswa tidaklah mudah, apalagi menjadi seorang mahasiswa yang aktif organisasi dan memiliki kegiatan yang padat tetapi berprestasi dan dapat menginspirasi kita semua. Nah, teman-teman, mau tahu nggak caranya menjadi seorang mahasiswa yang aktif organisasi dan bisa menginspirasi kita semua? Kalau mau tahu, silakan simak obrolan seru kita pada hari ini karena kami telah mengundang seorang tamu istimewa, yaitu Mechika An-Nur. Nah, teman-teman, karena kita sudah bersama Kak Mechika An-Nur. Halo Kak Mechika An-Nur. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kakak sendiri? Ya, seperti yang kita lihat ya. Nah, teman-teman, sebelum kita bertanya-tanya nih tips dari Kak Mechika An-Nur menjadi seorang mahasiswa yang aktif organisasi dan berprestasi, saya akan memberitahu teman-teman nih sedikit biografi tentang Kak Mechika An-Nur ini. Kak Mechika An-Nur ini merupakan seorang mahasiswa UIN Suska Riau, program studi pendidikan matematika semester 5. Beliau biasa dipanggil dengan Cika. Nah, Kak Cika ini banyak mengikuti organisasi, baik itu organisasi dalam kampus maupun luar kampus. Nah, sebelum Kak Cika ini mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus, Kak Mechika An-Nur ini banyak memiliki pengalaman seperti mengikuti organisasi yang ada di saat SMP dan SMA. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke topik utama kita, yaitu bagaimana nih menjadi mahasiswa yang berprestasi dan menginspirasi. Langsung aja kita tanya kepada Kak Mechika An-Nur bagaimana tipsnya menjadi mahasiswa tersebut. Oke. Ini langsung aja nih Kak ya. Ini langsung Iya. pertanyaan ya. Iya Kak, langsung kita bertanya. Sebenarnya kalau ditanya tentang berprestasi atau tidaknya, setiap human itu punya prestasi tersendiri di dalam dirinya ya Kak. Tapi berhubung ini topiknya tentang mahasiswa yang berprestasi dan menginspirasi. Oke. Tips yang untuk saya sendiri sih sebenarnya tidak ada. Hanya kita perlu memiliki kesadaran diri masing-masing nih teman-teman. Apakah yang kita lakukan itu bermanfaat bagi diri kita atau sesuai dengan minat kita. Nah, itu yang pertama yang harus kita sadari di dalam diri kita nih teman-teman. Nah, Kak Mechika, di sini pasti banyak timbul nih pertanyaan-pertanyaan. Organisasi apa aja sih yang Kak Mechika ikut dalam kampus maupun luar kampus? Bisakah Kak Mechika ceritakan kepada teman-teman semua? Ini hanya di perkuliahan berarti ya. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana perjalanan organisasi saya ketika saya di kampus UIN Suska Riau. Nah, for your information, saya mengikuti yang pertama itu, kalau tidak salah di luar kampus ada ZEFKI Event Organizer. Yang kedua adalah Koperasi Mahasiswa. Yang ketiga adalah Sanggar Lata Tua, dan yang keempat adalah Rohis. Ya, ada 4. Dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan relawan lainnya ketika saya di lingkungan itu ada kegiatan-kegiatan relawan gitu. Nah, yang pertama di semester 1. Di semester 1 saya tidak ada mengikuti berbagai organisasi ya Kak. Nah, setelah di semester 1 saya sudah mengenali diri saya, bisa nggak ya gitu. Ternyata saya minat kepada ZEFKI Event Organizer. Nah, di semester 2 itulah saya mulai merancang mencoba untuk mengikuti salah satu kegiatan mahasiswa, di mana event organizer ini Kak, dia adalah suatu IO untuk membuat event-event di mal-mal. Oh my god! Wow! Di situ setelah saya berpikir panjang di semester 2, ternyata saya bisa mengatur waktu, bagaimana cara berorganisasi dan bagaimana cara saya
metode belajar saya ternyata bisa sejalan. Jadi pada semester 3 saya tambah lagi nih teman-teman, saya tambah lagi mengikuti koperasi mahasiswa. For your information, koperasi mahasiswa ini seperti yang kita ketahui ya kak, kayak ada simpan pinjam, ada kayak berjualan, pokoknya melatih mental kita sebenarnya, bagaimana berusaha menjadi kewirausahaan gitu ya. Ikut organisasi ini aja deh, karena ini seperti bermanfaat bagi saya, bisa melatih mental saya untuk tidak tidak malu-malu lagi untuk kerja di lapangan, gitu. Jadi nantinya ketika sudah tamat dari kuliah, saya punya nih bagaimana cara berjualan menjadi seorang kewirausahaan gitu. Dan ibaratnya bisnis ini ya. iya, tentang bisnis. Nah, kemudian ketika di semester 3 itu juga saya membarengi nih organisasi Rohis. Jadi setiap hari Jumat tuh ada kegiatan-kegiatan kayak keputrian gitu. Namun di semester 4 saya vakum tentang Rohis nih. Nah, baru tuh di semester 4 saya tambah lagi kak. Saya ambil Sanggar Seni Latatua. Sanggar Seni Latatua merupakan sanggar terbesar di UIN Suskaryau. Itu banyak sanggar di universitas. Karena di setiap fakultas pasti memiliki sanggar masing-masing ya kak ya. Nah, saya mengikuti yang langsung sanggar universitasnya. Tapi saya juga mengikuti sanggar yang ada di prodi saya, Pendidikan Matematika, yaitu Sanggar Tua Sebahat. Nah, kalau di Sanggar Tua Sebahat itu saya hanya ikut untuk khusus tari. Namun, ketika di Sanggar Latatua ini, saya fokus ke sastra, Kak. Karena saya dulu pernah mengikuti kayak lomba-lomba mendongeng, lomba-lomba berpuisi, dan lain-lain. Sanggar Latatua ini kebetulan saya juga diamanahkan sebagai ketua sastranya. Masya Allah. Keren ya teman-teman ya. Nah, habis itu di semester 4, teman-teman. Nah, di semester 4 ini selain berorganisasi, saya mencoba untuk kerja. Nah, kerjanya apa? Ya tentu tentang pendidikan lah ya. Pasti mengajar ya. Ya, mengajar. Nah, saya bekerja itu gara-gara kemauan saya sendiri, Kak. Kemauan saya sendiri karena ketika saya belajar, mungkin banyak yang tidak masuk. Tapi kalau misalnya kita mengajari orang, mungkin kita akan lebih tertantang nih, aku harus ngerti pelajaran ini untuk bisa memberitahukan, mentransfer ilmunya kepada orang gitu ya kak ya. Di semester 5 lah puncaknya saya mulai mengurangi organisasi, tetapi fokus belajar dengan mengajar. Iya nih kak, ada lagi nih pertanyaan. Banyak nih mahasiswa yang berpendapat bahwa kalau kita mengikuti organisasi, maka akan menghambat perkuliahan kita atau kuliah kita itu terbengkalai. Bagaimana nih menurut Kak Mechika? Menurut saya kan termasuk ini prodi pendidikan matematika ya kak. Kalau kita mendengar kata matematika nih kayak, angka gitu, susah gitu ya. Pasti banyak yang takut juga ya. Banyak yang takut. Saya juga takut sebenarnya. Cuma saya keluar dari zona nyaman gitu ya. Nah, itu saya bilang tadi teman-teman, kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Nah, di samping itu, ketika kita berpikir bahwa kuliah bisa terbengkalai, saya melihat 80% lah kira-kira dari prodi pendidikan matematika itu juga berpikiran seperti itu sebenarnya kak. Karena mereka tidak mau keluar dari zona nyaman mereka. Mereka sudah nyaman dengan apa yang mereka dapati sekarang karena mereka pikir bahwa matematika itu sulit. Nah, jadi harus memang betul-betul fokus gitu. Sebenarnya kalau kita pernah mendengar kata apa yang kita ucapkan itu bakalan terjadi, ya kan? Pernah tuh, itu kata-kata tuh apa sih kak? Ucapan adalah doa. Ucapan gitu adalah doa. Itu kan ibaratnya itu sudah mendarah daging di masyarakat sekitar ini kan. Ucapan adalah doa. Nah, ketika kamu berucapan bahwa kamu tidak bisa mengontrol perkuliahan kamu jika kamu mengikuti organisasi, maka akan dikabulkan sama Allah. Tapi ketika kamu bilang, aku pasti bisa. Nah, pasti bisa. Kamu dari semester 1 sampai semester 5 ini kita ya kak, kakak semester 5 juga ya. Nah, dari semester 1 sampai semester 5 kalau misalnya bukan karena Allah, bukan karena ya Allah, kita mungkin bisa juga keluar dari jurusan ya kan, karena nggak tahan. Nah, tapi kita selalu mendoktrin diri kita, bisa, pasti bisa. Nah, itu sebenarnya kembali lagi ke diri kita kak. Tanggapan saya seperti itu. Kembali lagi, kalau misalnya kalian tidak mau keluar dari zona nyaman, ya selamanya
itu akan menjadi beban bagi kalian mengikuti Dan organisasi. pemikirannya sempit berarti ya, Kak? Sempit. Mm-mm. Itu sih Kak tanggapannya. Nah, Kak Cika, saya juga telah mencari tahu nih tentang Kak Cika kan. Ternyata Kak Cika ini juga banyak nih guys mengikuti lomba-lomba. Bisakah Kak Cika Anur jelaskan lomba-lomba apa saja yang telah Kak Cika geluti atau ikuti? Oh begitu, Masya Allah. Yang pernah saya ikuti adalah kalau akademik ya, tapi itu dulu kalau akademik Kak. Olimpiade dulu, olimpiade biologi, fisika dulu. Itu dulu ketika SMP dan SMA. Tapi ketika saya ada kuliah kan saya tadi katakan bahwa saya hanya mengejar yang non akademik. Nah, berhubung saya dari keempat organisasi, 5 deh ya. Dari kelima organisasi dan menjadi beberapa panitia relawan, saya di situ mendapat ilmu bagaimana cara public speaking yang bagus. Nah, ketika kita sudah memiliki public speaking yang bagus, otomatis terpakai di puisi. Itu udah terpakai. Berdongeng, kan sama aja tuh Kak. Berdongeng, Iya. membaca cerpen, dan juga jadi seorang daiyah. Nah, itu kan public speaking juga. Iya. Atau kalau misalnya memang betul-betul public speaking ada juga. Tapi saya belum pernah sih mengikuti public speaking. Yang pernah saya ikuti adalah seperti mendongeng, berpuisi, monolog, dan Nah, teman-teman, poin yang dapat kita ambil dari jawaban Kak Cika tadi bahwa menjadi seorang mahasiswa yang aktif organisasi juga bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi. Jadi, jangan takut ya mengikuti organisasi di kampus, karena juga bisa melatih skill kita bahwa kita tidak hanya menguasai akademik, tetapi juga harus menguasai non-akademik. Apalagi nanti kita mencari pekerjaan di luar sana yang membutuhkan akademik dan non-akademik. ya, non-akademik itu seperti skill ya teman-teman. Nah, teman-teman, cukup sekianlah podcast kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada Kak Cika Anur yang telah memberikan kita inspirasi bagaimana menjadi mahasiswa yang berprestasi dalam kegiatan yang sangat padat. Ya, sama-sama. Dadah guys, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.